dalam Tuhan, yaitu menjadi biji pada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit-Mu. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah Aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan amarah Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Menjadikan kerinduan setiap kita untuk selalu memuji, menyembah Tuhan. Kasih setiamu yang kasih telah kurasakan pada saat ini lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan Kau sudah nyatakan di dalam setiap kami. Lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama kita katakan, siapakah Aku ini, Tuhan? Dari biji matamu. Dengan amarah Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah Aku ini, Tuhan? Dari biji matamu. Dengan amarah Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sama-sama kita katakan, siapakah Aku ini, Tuhan? Dari biji matamu. Dengan amarah Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan amarah Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh memberkati kami hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Berkati untuk persekutuan kami malam hari ini. Sebentar kami akan baca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu kasih setia Tuhan. Gitu ya. Nah, ayat dasar firman Tuhannya terambil di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Ya, ini firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita tadi ya memuji Tuhan gitu. Ada satu lagu yang tentunya kita tahu bersama, kasih setiamu yang kurasakan. Saya nggak janjian sih kayaknya sama Bu Susi ya lagunya ya. Ya saudara, kalau kita bicara tentang lagu kasih setiamu begitu ya, yang kurasakan, kira-kira si penulis lagu ini dalam situasi kondisi seperti apa? Kira-kira lagi kondisi baik-baik saja, atau dalam kondisi yang tidak baik, atau apa? Kira-kira bisa jadi kondisinya lagi tidak baik ya. Dari lirik-liriknya kita bisa bayangkan ya, kasih setiamu yang kurasakan. Sebenarnya dari situ saja lagu ini bukan hanya enak didengar begitu ya, tetapi lagu ini lahir dari pengalaman pribadi. Seseorang yang pernah jatuh, dia pernah terluka, bahkan ditopang kembali oleh tangan kasih Tuhan. Sehingga dia berkata, siapa aku ini sih Tuhan? Sampai aku tuh dijadikan biji mata Tuhan. Saudara, hanya orang yang pernah mengalami kasih setia Tuhan yang bisa berkata, siapakah aku ini? Tuhan. Karena banyak orang saudara dalam hidup ini seringkali sombong, merasa kalau dirinya bisa, dirinya mampu, itu karena kekuatannya, karena kehebatannya. Tapi kalau kita menyadari satu titik perjalanan dalam hidup kita, siapa kita yang jadi biji mata Tuhan? Dan kita boleh berkata, dengan apa Tuhan akan kubalas selain pujian dan sembah akan Tuhan. Saudara, ini menjadi satu bagian di dalam kehidupan yang mesti kita sadari. Kenapa? Karena seringkali kita tuh mau memuji Tuhan aja malas-malesan ya, mau menyembah Tuhan tuh rasanya malas-malesan. Tadi pagi tuh saya dibangunin sama istri jam 3 pagi. Pak bangun, biasa ngecek pandangan. Karena kalau pagi tuh terjadi hujan tiba-tiba, saya bawa ke kamar mandi dan sebagainya. Saya bangun juga. Saya pikir jam 3 saya mau ngapain lagi nih? Mau berangkat sekolah juga masih agak siang kan gitu ya. Saya ingat, ya itu ujian penyembah. Saya punya teman saudara sebentar, kira-kira setengah jam. Udah, saya tidur lagi. Seringkali kadang kita tiba-tiba bangun tengah malam, bangun dini hari. Kadang kita nggak tahu mau ngapain. Jadi saudara, kalau saudara boleh ambil kesempatan itu untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah saudara, malam ini mungkin ada di antara kita yang sedang lelah. Saya nggak tahu ya, ada nggak di antara kita yang sedang lelah. Tadi beberapa rekan izin nggak bisa datang karena kelelahan. Pak nggak bisa datang, lelah. Ya nggak bisa dipungkiri saudara ya, minggu ini lumayan padat ya, dan tentunya ini nggak mudah. Mungkin ada di antara kita sedang mengalami lelah. Atau mungkin ada juga di antara kita yang merasa kita sedang ditinggalkan. Sampai tadi itu saya ngobrol sama istri, Mah, kok banyaknya nggak datang ya? Nggak mau iya. Ya, itu berat ya doa ini ya saya bilang. Saya itu kan boleh dikatakan saudara, saya punya pengalaman ya, pengalaman yang
kan anak yang dalam tanda petik tidak diakui dan tidak diterima. Kenapa? Di usia kandungan saya waktu kecil, saya juga baru tahu waktu dewasa. Kehadiran saya tidak diharapkan. Karena selisihnya itu 6 tahun dari kakak saya. Jadi orang tua tuh kaget-kaget gitu. Bisa ada saya muncul begitu. Belum lagi ketika tumbuh dewasa, saya beda sendiri dari saudara saya. Kamu tuh bukan anaknya bapak itu. Kamu tuh nemu di bawah pohon pagar. Itu saudara, ketertolakan itu tidak saya sadari waktu saya kecil. Sampai tumbuh dewasa. Saya orangnya lebih sensitif. Jadi misalnya kayak gini ya, tiba-tiba ada orang persekutuan sama susternya nggak datang. Dia sempat bilang, apa perlu saya bicara? Apa tuh nggak datang? Adakah sesuatu yang besar? Jadi saya itu orangnya terlalu sensitif, saudara. Ketika ada sesuatu yang bagaimana, ya terlepas secara logika dan lain sebagainya, itu membuat saya bisa merasa saya itu kayak ditinggalkan. Saya merasa kok, apa ya, ini cuman saya. Ada kok dipikir cuma aja kayaknya. Ada rekan-rekan saya. Ini pada kemana begitu. Jadi perasaan ditinggalkan itu muncul, saudara. Jadi waktu saya menggumuli teks ini, kemudian waktu saya mengambil tema, saya juga bergumul, saudara. Iya. Ada mungkin orang kalau saya nggak tahu sih, gitu ya. Tapi mungkin saya satu bagian merasa orang yang ditinggalkan. Coba bayangkan, saudara. Saya merasa sendiri di sini. Dan duit bolo gitu, saudara. Itu tidak mudah. Mungkin ada di antara kita merasa dikecewakan. Kadang tanpa sadar kita bisa kecewa terhadap orang lain. Entah dari perkataannya, tingkah lakunya, perbuatannya, sikapnya. Saudara, saya nggak tahu adakah di antara kita yang lelah, merasa ditinggalkan atau bahkan kecewa. Saya sendiri merasa saya ditinggalkan. Tapi siapa mau? Ini satu bagian memang harus saya ambil. Tapi saya bersyukur firman Tuhan malam hari ini bisa menghibur saya. Tentunya semoga juga bisa mengajak kita untuk melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Bahkan saat dunia kita berubah. Saudara, kalau kita melihat ya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, segala sesuatu itu bisa berubah. Dulu koping begitu ya, sekarang dapat kuping. Nah, dulu koping banget, sekarang bisa nggak kopi kan? Tapi kalau bicara tentang kopi itu kan artinya konco kental gitu ya kan? Tapi bisa ternyata berubah. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, misalnya. Ya, saya mengambil satu gambar ini. Bayangkan ya, sebelahnya itu cerah luar biasa dengan rerumputan yang hijau begitu ya kelihatannya. Nah, yang di sini lebih kelihatan. Tapi sebelahnya gelap, gulita, gerimis, dan menariknya ini gersang. Bayangkan, saudara. Kadang hidup ini bisa mengalami situasi kondisi seperti ini. Bukan hanya alam saja yang bisa berubah, saudara, orang juga bisa berubah. Saudara bisa melihat perubahan orang lain hari ini. Ya, meskipun kadang perubahan orang lain bisa juga tergantung dari sikap kita. Ya, gara-gara kita orang bisa berubah, bisa saja. Tapi bisa juga situasi berubah karena satu dan lain hal. Orang bisa berubah, situasi bisa memburuk. Ya. Kita nggak ngerti, saudara, perjalanan hidup ini segala sesuatu bisa buruk. Kadang orang udah berjanji begitu ya, bisa juga bilangnya, oh yang berjanji kau yang meninggal. Saudara pernah diingkari janjinya? Sering. Saya dulu bukan tipe orang yang bisa pegang janji. Sulit bagi saya untuk megang janji. Kenapa? Karena saya itu pelupa. Sehingga kadang kalau janjian sesuatu begitu ya, besok ya, oke. Itu biasanya lupa, saudara. Terlepas karena banyak kegiatan atau apa gitu ya, seringkali saya lupa. Dan akhirnya apa? Lewat janji. Itu terasa ketika saya sudah mulai berkeluarga. Saya punya anak saya selalu bilang, papa kan pernah janji. Papa pernah janji. Nah, hal-hal itu yang akhirnya membuat saya jadi belajar. Ketika saya berjanji, saya belajar untuk menepati supaya apa? Anak saya tadi tidak menjadi seperti saya.
Dan ternyata tidak kebetulan. Itu ternyata pengaruh dari pola dalam keluarga. Dulu bapak saya itu suka keluar malam. Ya. Suka keluar malam, pamitannya apa? Saya sebentar. Bapak saya kerja di pabrik sih, pabrik pemilihan padi. Jadi kalau udah kerja, ya sampai besok pagi. Begitu. Biasanya kerjanya malam. Kalau pagi sampai sore dia jemur padi. Kalau udah sore baru dia giling padi menjadi beras. Besok bapak saya jual. Jadi biasanya kalau pulang ke rumah dia cuma pamitnya apa? Sebentar bapak. Tapi apa yang terjadi? Baru besok pulang. Nah bayangan saya kata sebentar itu ya seperti berangkat sore pulang. Saya terasa waktu SMP. Mau kemana? Keluar mak bentar. Jam 6 saya keluar. Nanti pulang jam 1 malam. Nongkrong. Kalau zaman dulu masih ada gerdu ya. Gerdu pos kampling gitu kan. Nongkrong nanti di sana sama teman-teman. Ya bakar ubi, ya nyambut tebu. Ya kalau di kampung kan kayak gitu saudara hiburannya zaman dulu. Itu nongkrong, ngobrol, cerita ngalor ngidul dan lain sebagainya. Jadi pola itu bawa keluar sebentar, pulangnya pagi. Saya dulu nggak boleh tidur malam. Akhirnya saya tidurnya pagi. Nah, saudara segala satu bisa berubah. Dalam dunia yang sering tidak setia, kita membutuhkan pegangan yang kuat. Apa itu? Kasih setia Tuhan adalah jawaban. Segala sesuatu bisa berubah dan kita nggak bisa pungkiri. Nah, bersyukur saudara di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 24 yang kita bahas. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi saudara penulis Ratapan ya, dia memperhatikan hal ini saudara. Apa itu? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Nah saudara, melalui ayat-ayat ini kita akan melihat dua kebenaran yang besar yang akan meneguhkan hati kita malam ini. Apa itu? Baik, yang pertama, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Bahkan dalam masa tergelap sekalipun. Saudara, kalau kita melihat kata kasih setia yang tadi kita baca ya, itu menggunakan kata chesed. Chesed itu artinya apa? Yaitu kata kasih setia. Di mana saat itu saudara ya, kondisi kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia, mereka ada di dalam kehancuran Yerusalem. Bagaimana penulis menyaksikan reruntuhan, tangisan anak-anak, kematian dan kelaparan. Mereka membayangkan, Tuhan kalau Engkau memang mengasihi kami, mestikan hal ini terjadi. Penderitaan, penganiayaan, dan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang kasih setia, ini menunjukkan kasih perjanjian Allah yang tidak bersama. Ada satu contoh kasih setia Allah yang dinyatakan secara jelas, yaitu seorang nabi yang bernama Hosea. Saudara tahu Hosea menikah dengan siapa? Dia menikah dengan seorang pelacur. Bayangkan, dia menikahi seorang nabi. Saudara bisa bayangkan seorang hamba Tuhan, seorang nabi menikahi seorang pelacur. Dan setelah dinikahi wanita itu, saudara ya, sudah menikahi, balik lagi melacurkan diri. Tapi si Hosea ini tetap menerima wanita ini menjadi istri. Itu disebut dengan apa? Kasih setia. Mungkin kalau orang zaman goblok ya kamu ya kayak gitu kok masih kamu mau terima. Wah nggak bener itu. Apalagi kalau misalnya sampai hamba Tuhan begitu ya, menikah dengan hal yang demikian. Di media sosial itu ada saudara ya, ada seorang menikah dengan wanita malam begitu. Wah seringkali dia dihujat. Dan dia selalu bilang, iya memang hidupku dulu seperti itu. Tapi aku bersyukur Tuhan sudah tangkap saya. Sehingga hari ini hidup saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kali dia melayani, setiap kali dia kesaksian di media sosial, selalu dia terima hujatan. Itu tidak mudah.
Tapi saudara mau saya kasih tahu, itu adalah gambaran Tuhan, di mana Tuhan mengasihi kita itu dengan kasih setia, yaitu menggunakan kata esek. Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Berapa kali kita mengecewakan Tuhan? Berapa kali kita meninggalkan Tuhan? Tapi Tuhan dengan sabar menanti kita, menunggu kita, menarik untuk kita kembali. Ini gak mudah saudara. Kadang kita baru dikecewakan sekali gitu ya, rasanya udah terlupa. Kayak saya tadi ya kan, merasa ditinggalkan, merasa jadi korban. Gak mudah itu. Tapi Tuhan berulang-ulang kali menerima kita. Jadi kita berdosa dan minta ampun, ya memang Tuhan ampuni. Tuhan terima permohonan itu. Dan itulah kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata chesed, kasih setia Tuhan yang tidak bersalah. Nah, menariknya di sini saudara, bukan karena kita layak, tapi karena Dia setia pada janjinya. Jadi saudara, kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita, bahkan Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, bukan karena kita layak, tapi apa? Karena Dia setia pada janji. Ada banyak orang Kristen saudara dalam perjalanan hidupnya, dia merasa layak, Tuhan itu harus memberkati hidupnya. Tuhan mestinya memberkati saya, Tuhan mestinya menyertai saya, Tuhan mestinya membuat apa yang saya kerjakan itu berhasil. Dia ini siapa kita? Dan kalau Tuhan memberikan kasih setianya bukan karena kita layak, tetapi karena Dia setia pada janjinya. Dan di sini saudara mungkin satu pertanyaan refleksi buat kita. Apakah saya masih percaya pada kasih setia Tuhan? Bahkan ketika doaku, harapanku belum dijawab, saudara masih percaya saudara akan kasih setia Tuhan? Saat kita berdoa, seperti Tuhan belum berkata yes. Di saat Tuhan belum menyatakan ya, aku mengabulkannya. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Mungkin kita berada di dalam musim tergelap dalam hidup kita. Ingat, kasih Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Ia tetap setia walau kita tidak setia. Dan jangan menilai kasih Tuhan dari situasi. Nilailah situasi dari kasih Tuhan. Ya, ulangi ya. Jangan nilai kasih Tuhan dari situasi, tapi nilailah situasi dari kasih Tuhan. Kalau kita bisa melakukan ini, saudara, saya yakin dan percaya kita bisa menikmati hidup. Ya, kasih setia Tuhan di dunia. Satu kali saudara, ada seorang ibu, dia baru saja dipecat dari tempat dia bekerja, dan dia ditinggalkan oleh pasangan. Saya tahu ini pergumulan bukan hal yang mudah, satu pergumulan yang berat. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh ibu ini? Setiap pagi ia duduk di teras rumahnya. Dia membuka Alkitab dan berkata, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana hari ini akan berjalan, tapi aku tahu kasih setiamu cukup. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun dia lalui. Saudara tahu apa yang terjadi? Sekarang dia menjadi seorang pelayan yang melayani Tuhan di gereja. Dia berkata, saya tidak punya kekuatan sendiri, tapi kasih setia Tuhan menopang saya. Saudara, ketika kita sadar siapa yang menopang kita, siapa yang setia di dalam hidup kita, kita tahu betapa berharganya hidup kita, betapa luar biasanya
dahsyat dan ajaib. Itu karya Tuhan. Kita memang tidak bisa orang berkata apa